Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Faradila Dwi di Podcast Time. Waktunya podcast. Podcast kali ini bertema spesial Ramadan. Sesuai dengan temanya, kali ini kita akan membahas mengenai tetap produktif di bulan Ramadan bersama Duta Inisiatif dari SMK Negeri 1 Kendal. Kita perkenalan yuk. Halo Kak, siapa namanya? Coba perkenalan. Oke. Halo Kak Faradila, kenalin teman-teman semuanya. Aku Aizatul Farnafariko, Duta Inisiatif Indonesia mewakili Provinsi Jawa Tengah. Nah sekarang ya pastinya aku sekolah di SMK Negeri 1 Kendal. Aku ada beberapa pertanyaan nih, coba Ya, dibawa boleh. dijawab ya. Oke. Kegiatan apa saat ini selain sekolah pada saat menjadi Duta Inisiatif? Berarti saat menjabat Duta Inisiatif ini selain bersekolah, intinya program kerjanya apa aja gitu kan? Iya. Ya. Walaupun di bulan Ramadan ini kan nggak ngebatasi kita buat makin produktif gitu kan ya. Kalau di Duta Inisiatif Indonesia itu sendiri, Provinsi Jawa Tengah, itu selaku koordinator divisi media sosial dan desain. Jadi di sana itu ada beberapa program kerja yang rutinan gitu. Jadi tiap minggu itu mungkin upload konten video 2 atau 1 kali gitu kan. Terus ada lagi tiap 1 minggu sekali itu upload konten tentunya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Duta Inisiatif itu sendiri, di mana Duta Inisiatif itu sendiri kan bergerak di bidang lingkungan gitu kan ya. Jadi konten yang diupload juga masih ada benang merah dengan Duta Inisiatif itu sendiri. Oh, begitu. Bagaimana cara supaya tetap produktif pada saat puasa? Iya. Ini nih pertanyaan yang paling sering aku jumpai. Jadi kan teman-teman, walaupun di bulan Ramadan ini, walaupun kita puasa seharian full gitu kan, nggak mengurangi energi kita buat tetap produktif gitu. Jadi produktif itu kan bukan berarti kita kudu satu hari ini ngelakuin kegiatan mulai dari bangun, sahur, setelah itu bikin konten, sekolah, intinya padat itu enggak. Jadi produktif itu dimana kita berhasil melakukan kegiatan secara efektif dan secara efisien waktunya gitu. Jadi bukan belajar, jadi kita istirahat pun bisa dikatakan kalau kita itu lagi produktif. Kenapa? Karena istirahat itu kan untuk nge-recharge kembali energi kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya gitu. Terus tadi pertanyaannya apa Kak Faradila? Cara biar Cara tetap buat produktif. gitu ya, walaupun di bulan Ramadan. Kalau kata aku di bulan Ramadan ini kan kata orang ya, ini bener faktanya ya, di bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat barokah, di mana pahala kita bakal berlipat ganda, begitu juga dengan dosanya gitu kan. Nah maka dari itu, dengan adanya kalimat motivasi tersebut dijadikan sebagai pedoman kita, sebagai acuan kita dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Walaupun kita sedang berpuasa dengan segala kantuk, segala laparnya, segala dahaganya gitu kan, tapi tetap kita harus ingat lagi tadi kalimat motivasi di awal, kalau di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, di mana pahala itu dilipat gandakan. Nah maka dari itu, kalau dari saya, dengan kalimat motivasi itu ya Mbak, bisa jadi acuan dan pedoman kita untuk terus berproduktif setiap harinya gitu. Jadi puasa itu bukan suatu alasan buat kita tidak produktif ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan waktu biar tetap produktif gitu ya, walaupun di bulan Ramadan ini. Kalau saya pribadi, yang pertama dimulai dari kita kegiatan kita sebelum tidur gitu kan. Gini, jadi sebelum tidur itu pastikan kalau kita 1 jam terjauh dari HP. Walaupun itu sulit ya awal-awalnya, tapi kalau udah terbiasa bisa kok pastinya. Kalau udah 1 jam terjauh dari HP, terus jaga dulu pola tidurnya, jangan sampai pola tidurnya itu berantakan. Karena kalau dari pola tidurnya aja udah berantakan, itu pasti kan kalau bangun tidur, entah itu bangunnya jam 8, 9, atau jam 11 gitu kan, jadinya kurang efektif gitu. Jadi mulai dari jaga pola tidurnya, setelah jaga pola tidurnya barulah kita bangun, merefresh kembali otaknya kita,
bikin di otaknya kita itu kalau hari ini aku mau produktif, efektif dan efisiensi waktu untuk satu hari ini gitu. Jadi kalau kita udah ada motivasi tersendiri gitu kan dalam pikiran, nah itu pastinya akan berdampak juga pada badan, karena yang memerintah badan juga pikiran gitu kan. Terus kalau udah dari pikirannya udah tersistematis, terkontrol gitu, dimulai dari aktivitasnya gitu. Jadi kita bangun tidur itu kan pastinya sahur ya. Nah kalau Ramadan ini sahur. Nah setelah sahur itu biasanya kan kadang ada kantuk yang menerpa gitu. Jadinya Males-malesan. iya, jadinya males, jadinya tidur sampai jam 6 jam 7 berangkat sekolahnya telat gitu kan. Jadinya jangan gitu. Jadi kalau aku setelah sahur nih, kan di bulan Ramadan ini pastinya semua orang sih ada target tertentu gitu, entah itu mau full 1 bulan itu khatam 1 kali Al-Quran gitu kan. Pasti. Atau mau tarawih penuh, atau mau puasa penuh, tapi kita perempuan nggak bisa puasa penuh gitu. Jadi pastinya kan ada target. Misal nih targetnya mau tadarus 1 Al-Quran itu full selama 1 bulan Ramadan gitu kan. Jadinya ya kita setelah sahur itu langsung tadarus, ambil wudhu buat tadarus gitu kan. Setelah tadarus baru dimulai sampai sholat subuh. Kalau udah sholat subuh, kalau mau lanjut bikin PR itu juga boleh, atau mau tetap tadarus itu juga boleh gitu kan. Intinya kita tetap membagi waktu sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau emang tugas itu masih bisa dicicil besoknya, gak apa-apa, kita tetap bikin tingkatan, di mana tingkatan deadline paling dekatnya itu apa. Jadi kalau udah ada itu kan deadline-nya apa aja, itu baru kita bikin apa aja yang mau kita lakukan gitu. Kalau udah tahu kita mau lakuin apa aja, nah baru semua itu bisa dikatakan dengan produktif. Terus yang kedua, kalau dari aku jangan sering multitasking gitu. Jadi multitasking di sini tuh dalam satu waktu gitu kan. Dalam satu waktu itu si A melakukan beberapa pekerjaan atau aktivitas sekaligus. Gimana menurut Kak Fardila? Jadi satu orang nih dalam satu waktu ngelakuin nggak cuma satu aktivitas, tapi beberapa aktivitas gitu kan. Otomatis kan dari pikirannya juga amburadul lah, nggak efektif, nggak efisien waktu juga kan, ya kan? Ya kalau misalkan nggak kuat juga Ya bener, pasti. makanya itu jangan sering-sering multitasking, karena multitasking itu iya efisien waktu iya, tapi efektifnya itu kurang gitu kan. Terus yang ketiga, kalau dari aku jangan sering main sosmed gitu. Istirahat itu boleh, tapi jangan kelamaan. Main sosmed juga boleh, Malah kenyamanan nanti. iya jangan sampai kelamaan gitu. Dari aku Kak Faradila. Oh gitu. Yang terakhir nih Kak, bisa Oke. kasih semangat dan juga pesan untuk para penonton. Oke, pesan-pesan dari aku untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton, dimanapun kalian berada, tolong ini di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh berkah, tolong dimaksimalkan di bulan Ramadan ini supaya kita semua tetap mendapatkan barokahnya, mendapatkan pahalanya, dan setiap kegiatan kita menjadi produktif dan efektif serta efisien untuk sehari-harinya. Begitu dari Alka. Amin. Harus tetap semangat ya. Lebaran menanti nih. Iya. Kurang beberapa hari lagi, kan? Bener, udah pada beli baju baru belum? Udah pastinya dong. Aku belum. Oh, belum. Belum. Nah, itu tadi pembahasan bersama Kak Fatma, Duta Inisiatif dari SMK Negeri 1 Kendal. Terima kasih ya Kak Fatma. Terima kasih kembali Kak Faradila. Sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua. Untuk Sobat Podcast, jangan lupa saksikan Podcast Time spesial Ramadan yang pastinya menyajikan topik-topik menarik mengenai bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya Faradila dan juga Kak Fatma pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.